Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama kita sekarang ini Muhammad Akbar Laska. Haning Kuangling. Honing Kuangling. Haning Kuangling artinya welcome. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. 你叫什么名字？ 我叫 Muhammad Akbar Laska. 你好吗？很好。很好。你从哪里？在回家，在家。 Oke, bagaimana kawan-kawan bahasa Cina kita? Oke ya. Oke, alhamdulillah. Kemarin kita sudah membuat video berkaitan dengan negara Cina dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan maraknya sebuah virus corona yang lagi viral. Dan alhamdulillah video kemarin mungkin sedikit banyaknya juga memberikan informasi yang positif pastinya buat masyarakat, dan kita juga berharap semua itu akan selalu reda ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Dan Kak Muhammad Akbar Laska insya Allah akan kembali lagi ke Cina untuk belajar dan menikmati wisata di situ ya. Benar, karena Kak Akbar suka sekali dengan wisata. Benar Sekali. Nah, tema hari ini kita akan ungkit berkaitan dengan masalah wisata dan juga dengan masalah belajar di sekolah tentunya. Nah, tapi mau tanya nih, setelah pulang dari Cina di Indonesia, terutama di Kabupaten Lahat, rasanya betah atau bagaimana? Rasanya betah. Pertama-tama awalnya mungkin perubahan cuaca. Iya. Di Cina kan dingin, terus di Lahat panas. Jadi tiba-tiba aja suhu badan tinggi, jadi panas terus. Oh, iya. Tapi tidak masalah itu ya. Tidak masalah virus corona, bukan. Faktor cuaca dan cuaca. Baik, ini sudah beberapa hari kita rekam video dan hari ini hari Jumat ya. Dan insya Allah masih ada waktu 2 jam lagi untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Sholat Jumat di situ ya? Iya, sholat Jumat. Yang khutbah orang Cina. Mereka menggunakan bahasa Cina. Dan ngerti ya? Sedikit mengerti. Oke teman-teman, ini sedikit informasi. Banyak juga rekan-rekan Cina itu mahasiswa yang ada di Mesir. Dan saya juga pernah bertemu beberapa. Dan banyak juga mereka itu yang hafal Quran ya. Masya Allah. Maksudnya yang di Cina. Di Cina? Iya, banyak juga yang hafal Quran. Kalau boleh tahu nih, akhwat, cewek-cewek ya mungkin. Cewek-cewek muslimah yang ada di Cina itu mayoritas mereka pakai jilbab ya. Iya benar kali. Pakai jilbab. Iya. Pernah bertemu dengan cewek Cina nggak? Pernah bertemu dengan cewek Cina? Kalau yang Muslim pernah di Shanghai. Kenalan? Enggak. Bertemu aja. Karena penyebaran Islam di Indonesia kan berawal dari Cina juga. Oh. Dari kalau nggak salah itu dari Muslim Cina Chengho. Iya. Kamu dari? Chengho. Oh ya teman-teman, kenalin Kak Akbar juga asal usulnya dari Cina Chengho. Iya, Cina Chengho. Ngomong masalah wisata. Wisata di Cina pasti banyak ya. Banyak. Yang sering, yang pasti yang kita kenal selama ini Tembok Cina misalnya itu. Pernah ke situ? Belum, insya Allah tahun depan. Oh belum. Iya. Oke. Sebelum wisuda, insya Allah ke Tembok Cina dulu. Ke Tembok Cina, insya Allah. Tembok Cina itu katanya panjang sekali ya? Iya, itu benteng guys, benteng. Benteng. Iya, supaya para musuh-musuh itu
tidak melewati perbatasan. Ya, perbatasan Cina. Jadi sejarahnya memang dibangun untuk masalah waktu itu peperangan. Ya, peperangan. Dan banyak juga kuil-kuil. Iya, banyak. Pernah ke situ? Pernah, itu di kota Shanghai. Kota Shanghai. Iya. Oke. Kalau ibu kota Cina apa? Ibu kota Cina sekarang Beijing. Masih Beijing. Pernah ke situ? Belum. Itu di Beijing itu yang ada letaknya, ada yang tempatnya tembok Cina. Oh, tempatnya tembok Cina. Oh, jadi dari Yangzhou. Dari Yangzhou ke Beijing berapa jam? Kayaknya kalau naik pesawat itu sekitar 4 jam. Oh, cukup jauh itu. Iya, naik pesawat tapi. Cukup jauh, guys. Memang betul-betul jauh, 4 jam itu. Kita dari sini, dari Palembang ke Jakarta 50 menit. Iya, benar. Oke. Kalau naik mobil, kalau sekarang kan karena ada jalan tol ya. Iya, terima kasih Pak Jokowi atas, karena dengan jalan tol itu harus lebih cepat sekarang. Benar. Nah, kalau dari Beijing naik mobil berapa jam berarti itu? Kayaknya bisa, kalau naik mobil bisa 1 hari kayaknya. Tapi kalau naik kereta itu bisa 8 jam kan? Bisa 8 jam dari tempat kita. Iya. Soalnya belum pernah ke situ, masih diprediksi. Oke. Kalau ke kuil-kuil pernah ya? Pernah. Di dalamnya itu peribadatan dan macam-macam. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali bukit-bukit terjal yang tinggi dan ada sempat video viral itu mereka mengendarai motor itu. Pernah sampai ke bukit-bukit atas itu? Di kotaku belum ada ke bukit. Emang tidak ada bukit ya? Kayaknya belum pernah ke situ soalnya. Belum pernah ke sana. Masih di dalam kota deh. Masih di dalam kota. Kotanya Yangzhou. Dan guys, kayaknya kita memang mesti ke Cina guys. Untuk melihat keindahan wisata yang ada di situ. Selain daripada tembok Cina, apalagi yang ada di Cina? Banyak itu. Yang pertama mungkin ada Deban di Shanghai. Deban? Iya. Deban itu apa? Bangunan kayak maskotnya kota Shanghai kayaknya. Bangunan tinggi. Iya. Bangunan yang tertinggi dibangun di situ? Enggak juga sih, bangunannya bagus ya. Ada lampu indah gitu. Lighting segala macam ya. Oke. Apa yang kamu dapetin di situ selain daripada bangunan yang ada? Apakah banyak juga wisata seperti kuliner dan lain-lain? Banyak kuliner di sana. Di Shanghai juga ada makanan Indonesia di sana. Makanan Indonesia? Iya, makanan Indonesia. Restoran Indonesia. Punya siapa itu? Punya siapa itu, lupa. Dari mana asalnya? Orang Jakarta. Iya, orang Jakarta. Makanan ada pempek, terus ada bakso, terus makanan nasi padang, banyak sih. Oke guys, karena Akbar Laska kemarin mau pengen pempek, jadi kita sudah siapin pempek nanti. Dan ada dogen juga. Kalau di Deban itu selain wisata, ada nggak misalnya kayak di Palembang, misalnya sungai? Ya itu di depan itu ada juga sungai. Nyebrang ke dari tempat foto itu, ini tempat foto. Di sini depan nyebrang. Oh, nyebrang. Berarti melalui jembatan itu untuk masuk ke kota. Iya, masuk ke pulau itu, pulau. Oh, depan itu pulau. Kayak pulau itu. Kayak pulau. Tapi dibangun gedung-gedung. Gedung-gedung bagus. Kalau siang hari itu ada nggak kapal-kapal yang berlayar sehingga bisa menikmati pemandangan di sekitarnya? Ada. Ada juga ya. Tapi waktu itu ngambil malam ya? Ngambil malam. Bener. Ngambil malam. Oh, karena gedung itunya ya? Iya, lampunya. Lampunya itu. Masya Allah. Oke guys, kayaknya kita perlu ke depan ya? Iya, depan. Oke, depan. Kalau di situ selain daripada ini ada nggak misalnya permainan apa misalnya di situ? Kayak misalnya atau menikmati. Di sana juga ada Disneyland. Oh, Disneyland. Ada juga. Jadi? Ada kayak
patung-patung Mickey Mouse, terus Patung Mickey iya, Mouse Mickey segala Mouse, macam. banyak sih di situ. Itu kayaknya wisata untuk family ya? Iya, family. Oh, family guys. Tapi Kak Askanya bujang ini. Waktu itu sama siapa di sana? Sama teman-teman. Teman-teman. Kirain dari sama Palembang. pacar. Iya. Oh, enggak. Belum ada ya? Belum ada. Masih bujang. Iya, Masih masih bujang. Deban ya. Mm-mm. Di sana bayar nggak kalau masuk destinasi khusus di situ? Ada sih, kalau ke Disneyland itu sekitar 50 kuai atau 100 ribu Indonesia. 100.000 Indonesia. Kayaknya. Berapa kuai? 50 kuai. 50 kuai. Ya sekitar gitu, 50 atau 100, lupa. Atau 100.000 lah ya. Mm-mm. Masya Allah. Wah, kalau bagusnya untuk ke depan itu di musim apa? Musim salju kah? Musim salju kayaknya jangan deh. Jangan. Ya? Dingin ya. Iya, Oke. iya. Musim semi enak kayaknya. Musim semi. Oh. Terus kalau di tahun baru Cina juga enak kayaknya. Oh, tahun baru. Iya, tahun baru Cina. Iya, ngomong-ngomong nih, kalau di masalah berkaitan dengan tahun baru, kan kalau kita ini kan ada namanya kemerdekaan, kemudian hari-hari kayak hari-hari religi agama misalnya, atau hari-hari apa. Di situ ada hari-hari khusus mereka juga. Ada juga sih, di situ ada hari kemerdekaan Cina. Hari kemerdekaan Cina. Iya, hari kemerdekaan Cina, terus tahun baru Cina. Tahun baru Cina. Terus tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi. Nah, pas di Shanghai, di depan itu apa? Mereka tidak menghidupkan ini apa? Trompet, tidak mereka. Mereka tidak menggunakan trompet. Trompet terus kembang api itu. Tidak menggunakan kembang api. Cuman mereka menghidupkan bangun-bangun itu dengan lampu, sinar lampu-lampu. Cahaya. Iya, cahaya. Keren. Iya. Itu pada saat tahun baru Masehi, tahun baru Masehi, Cina dan kemerdekaan Cina. Oke. Jadi tidak menggunakan ini ya? Tidak menggunakan kembang api. Kembang api. Iya. Kan kalau kita di sini kan ada kembang api, apalagi tuh kalau misalnya Kota Palembang lah katakanlah. Itu kan biasa ada juga tuh kembang api dan lain-lain gitu. Mereka karena udah memperaturan enggak lagi. Oh, udah lama sih. Aku kemarin itu ke Shanghai 1 tahun lalu. Aku di sana itu sebenarnya mau lihat kembang api Cina sih. Tapi pas sudah sampai jam 12, kok nggak ada kembang api. Ternyata cuma lampu-lampu yang bersinar di sana. Jadi kena prank kayak itu. Kayak kena prank ya. Kayaknya sih. Tapi kalau di Beijing mungkin ada kembang api. Oh, ada di Beijing. Enggak tahu. Oh, bukan pasti. Oke. Cuman di Shanghai saya pernah Shanghai dan itu. Di Shanghai. Di Shanghai. Shanghai itu provinsi atau kota? Itu bisa jadi provinsi. Provinsi ya. Kota juga. Kota kayak Palembang. Ya. Kalau Deban ini salah satu wilayah kota ada di Shanghai. Ya, wisata yang ada di Cina. Iya. Di Shanghai. Masya Allah. Nah, tadi sudah berkaitan tembok Cina, ada Deban. Terus ada apa lagi yang wisata-wisata yang ada di Cina? Di kota Hangzhou itu ada miniatur Paris tapi tinggi, benar-benar Paris. Oh, seperti itu. Iya benar, di kota Hangzhou. Di Hangzhou. Iya, di kota Hangzhou. Itu replika atau memang dibangun seperti itu? Kayaknya nggak tahu, takut nanti salah omongnya. Iya. Replika atau miniatur. Iya. Tapi memang mirip benar sama Paris. Tingginya sama? Sama kayaknya. Oh. Jadi mereka membangun apa namanya itu miniatur Paris seperti apa ada yang di Paris ya. Oke, keren. Miniatur Paris. Selain daripada miniatur Paris, di sekitarnya ada apa di sana? Ada taman-taman juga. Ada taman-taman. Iya, taman-taman, tempat bermain. Seperti. Tapi saya belum pernah ke sana. Sebenarnya sebelum saya mau ke sana itu sama teman-teman winter ini. Berhubung ada virus corona, jadi kata dosen di sana nggak boleh keluar dulu. Oke. Jadi kami disuruh 2 pilihan, mau pulang ke Indonesia atau mau tetap di kampus. Jadi kami berniat pulang ke Indonesia. Jadi liburannya ditunda. Kalau di setiap negara itu pasti ada namanya museum.
Kayak di Jakarta ada musim apa, seperti di Palembang juga pernah juga Ustadz di Mesir kan, jadi ada juga musim-musim. Kalau di Cina pasti ada musim. Pasti kan? ada, tapi Pasti ada. belum pernah kesana. Belum pernah. Oke. Iya. Karena memang kesibukan di kuliah dan dan memang jadwalnya padat. Padat kali. Oke. Selain daripada wisata yang pernah berada di situ, kuliner apa yang sangat disukai oleh Cina? Kuliner makanan apa khas Cina yang mereka sukai? Banyak, mereka suka mimian. Mimian itu ya. Iya. Terus makanan yang berkuah. Tapi aku senang, ada makanan aku sukai di kalau restoran halal namanya Lancho Lamien. Lancho? Lamien. Iya, itu makanan restoran halal di Cina. Sejenis makanan apa itu? Itu bisa jadi di situ tempat restoran itu ada menyediakan nasi juga, ada mie. Tapi yang aku suka itu Tutonero Lamien. Tutonero Lamien dan Tutonero Kaimen. Di situ ada mie kayak spaghetti. Itu yang di toko muslim ya? Iya, toko muslim. Di toko muslim guys. Terus ada kentang, terus ada daging sapinya. Terus ada apa? Bumbu Cinanya. Bumbu Cina. Jadi rindu pulang ke Cina. Oke guys, ternyata nostalgia Kak Akbalas untuk bisa pulang ke Cina lagi nih. Tapi ngomong-ngomong nih, kami semua dan semuanya itu jujur ya, secara pribadi, saya pribadi menyukai Cina. Oke. Karena apa ya? Karena dunia ini kan ardun itu kan tanah milik Allah. Jadi kita boleh kemana saja kan. Dan apalagi jujur secara pribadi dan mungkin semua masyarakat pengen datang ke Cina untuk jalan-jalan ke wisata. Nah, terutama yang tadi ada tembok Cina itu. Itu tinggi sekali pasti ya tembok Cina itu ya. Tinggi dan panjang. Iya. Oke. Kak Aska siap-siap beli air minum itu karena panjang kan. Udah terbiasa mendaki gunung. Hobinya traveling juga. Memang traveling juga. Iya, hobinya. Oh iya, gunung di situ ada. Ada gunung. Pernah naik gunung? Belum juga. Oh, juga. Mungkin kesibukan kuliah jadi jarang. Oke guys, memang bukan tidak pernah ke situ, tapi memang Kak Askar sudah menyiapkan destinasi nanti ya. Dan tadi di winter katanya pengen ke mana tadi? Ke Hangzhou. Karena ada virus corona dan lain-lain, jadi pulang ke Indonesia. Tapi kita doakan nih, semoga cepat selesai. Amin ya. Oh iya, tadi ada makanan yang namanya Tutonero Kaimen. Itu seperti apa? Kentang. Terus mie, terus ada bumbu kayak paprika. Terus ada daging sapi. Iya, enak itu. Enak ya. Iya. Bisa buat gak? Aduh, bumbu Cinanya itu. Bumbu Cinanya ya. Kali aja mungkin orang tuanya Kak Akbar pas lagi di rumah bisa nggak buat makanan Cina ya? Bisa Allah kan. Iya. Selain daripada kuliner, kemudian wisata, apa yang membuat Kak Askar lebih tenang di situ? Mungkin orangnya ramah misalnya. Orangnya ramah. Orang Cina ramah. Dia mengerti keadaan kita bahwa kami ini Waikor Foreign. Jadi mereka mengerti kalau bahasa kami kurang mereka. Jadi kami bilang man-man-suo, kami bilang pelan-pelan berbicara supaya kami mengerti mereka. Dan mereka pelan-pelan bicara. Jadi kami bisa mengerti. Enak di sana. Berkaitan dengan bahasa, kira-kira berapa lama untuk bisa beradaptasi waktu awal mula datang? Awal mula datang ke situ kayaknya 6 bulan aja bisa. 6 Tapi bulan, ya? 3 hari udah bisa, kami udah berbelanja peralatan. Peralatan misalnya berapa ini? Iya. Kalau bahasa Cina berapa? Tosao Chen, berapa harganya? Tosao Chen. Gitu. Oke. Kalau misalnya nyebut ini bagus. Hanhao. Sangat bagus. Perlu guys belajar kita.
kami lagi ke sini. Kami lagi bikin terowongan di